Kementerian Kominfo adalah Rumah TV Digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Selamat pagi dan semangat pagi bagi Anda yang akan memulai aktivitas di hari Senin pagi ini. Dan untuk menemani aktivitas Anda pagi ini, Liputan 6 Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi aktual, tajam, terpercaya. Ya, bersama saya Aziza Hanum dan juga Gracia Berntobing. Langsung saja kita jelang Liputan 6 Pagi dengan informasi utama kami di antaranya. Salah paham picu kericuhan antara dua kelompok warga terjadi di Maluku Tenggara, Maluku. Sejumlah warga dan satu anggota polisi terluka. Warga Tegal, Jawa Tengah rela berdesakan untuk mendapatkan kupon daging kurban di Cirebon, Jawa Barat. Pembagian daging kurban di sebuah padepokan ricuh, warga pun berebut posisi paling depan. Thailand dan Vietnam bermain imbang 1-1. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF U19 2022 meski mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1. Kita awali Liputan 6 Pagi dari informasi warga Durensawit, Jakarta Timur yang nyaris menghajar seorang pria yang diduga mencuri televisi di salah satu rumah warga pada Minggu malam. Ya, sang pria kepergok menggotong TV dari rumah yang hanya dihuni asisten rumah tangga. Polisi dari Polsek dan Koramel Durensawit mendatangi lokasi tempat diamankannya seorang pria yang diduga mencuri satu televisi di Jalan Mawar Merah 2 Durensawit, Jakarta Timur. Salah seorang warga melihat pria berinisial DN membawa televisi 32 inch. Awalnya tersangka yang nyaris dihajar massa ini sempat berkelit. Namun tersangka akhirnya mengaku telah menjual televisi yang ia bawa. Diduga tersangka yang belakangan diketahui pernah ditangkap terkait kasus pencurian sepeda motor ini memanfaatkan situasi sepi saat di dalam rumah korban hanya terdapat asisten rumah tangga. Saya lagi nganterin daging, dia keluarlah bawa TV. Ini melanjutin lagi ngambil TV karena semalam tidak berhasil. Dia ngambil tadi habis asar TV LED ya, LED 32 in gitu. Dan saksinya juga ada dari teman saya juga, ngeliat dari gang satu lagi waktu dia membawa motor, membawa TV itu motornya taruhnya di gang sono, bukan dekat rumahnya gitu. Asumsinya udah kecurigaan, pasti bukan TV dia, bener. Polisi kemudian membawa DN ke Mapolsek Durensawit untuk diperiksa lebih lanjut. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kericuhan antara dua kelompok warga terjadi di Maluku Tenggara, Maluku. Ya, sejumlah warga dan satu anggota polisi terluka akibat kericuhan. Warga desa Ohojang dan warga perumahan Guru Maluku Tenggara terlibat kericuhan dan saling lempar batu. Selain saling lempar, bentrok fisik juga terjadi. Dalam pertikaian secara fisik ini, dua kelompok warga juga menggunakan benda tumpul. Bahkan ada yang menggunakan senjata tajam untuk menyerang.
Polisi yang diturunkan untuk meredam kericuhan tidak berdaya dan dua kelompok warga tetap saling serang. Akibat kericuhan ini, sejumlah warga terluka. Bahkan salah seorang anggota polisi yang dikerahkan untuk melerai pertikaian dua kelompok warga ini ikut menjadi korban dan terluka. Belum diketahui apa penyebab terjadinya kericuhan. Diduga kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman antar warga dua desa. Ada terjadi sedikit kesalahpahaman antara pemuda Wajang Pantai bersama Perumahan Guru. Karena kita bahwa ini sudah memang mempunyai latar belakang yang memang sudah ada pernah terjadi, ya. Namun kami sudah lakukan mediasi, hari ini muncul lagi. Polisi juga telah menangkap sejumlah orang dan dimintai keterangan di Mapolsek Tual. Mencegah saling serang kembali terjadi, puluhan polisi disiagakan di perbatasan dua desa. Juhri Samandari melaporkan dari Maluku Tenggara, Maluku. Saudara, sejumlah wisatawan yang berlibur di pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta terkena serangan ubur-ubur hingga harus mendapatkan perawatan dari tim SAR. Beberapa wisatawan yang terkena sengatan ubur-ubur mengaku merasakan panas pada kulit, namun ada juga yang mengalami sesak nafas. Pos SAR pantai sepanjang Gunung Kidul, Yogyakarta, Minggu siang penuh dengan wisatawan yang kesakitan akibat terkena sengatan ubur-ubur. Mereka mengaku tiba-tiba saja merasakan sensasi panas pada kaki mereka saat bermain di pantai. Namun, ada juga wisatawan yang mengalami serangan sesak nafas. Nggak tahu ya Pak Tasid, tahu-tahu baru turun terus tahu-tahu kena gitu. Pas ada ombak, kayak panas gitu. Petugas SAR menyebutkan sepanjang bulan Juli hingga Agustus memang menjadi musim ubur-ubur. Di pantai selatan Gunung Kidul, jenis ubur-ubur yang paling banyak dijumpai adalah ubur-ubur biru yang memiliki tentakel panjang. Karenanya, petugas SAR mengingatkan wisatawan untuk selalu waspada. Perlu kita sampaikan untuk saat ini sudah mulai musim ubur-ubur ya, atau sering dinamakan impes. Itu biasanya setiap tahun dimulai pada bulan Juli sampai akhir Agustus. Ubur-ubur mendarat itu tergantung arah angin. Kalau anginnya ke arah darat itu biasanya untuk ubur-ubur juga ikut mendarat karena ubur-ubur sendiri itu ada di permukaan air. Untuk mengatasi dampak serangan ubur-ubur, tim SAR memberikan pertolongan pertama dengan ramuan tradisional maupun oksigen kepada wisatawan yang terserang ubur-ubur. Gandung Catmika melaporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi lainnya, Saudara, menjelang tahun ajaran baru, orang tua siswa mulai mencari seragam sekolah untuk putra-putrinya. Ya, kondisi ini membuat omset pedagang baju seragam sekolah di Semarang, Jawa Tengah meningkat hingga 85%. Salah satu toko seragam sekolah yang banyak didatangi warga adalah toko H.A. Kadir di kawasan Kauman, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejak awal Juli, banyak orang tua yang datang mencari seragam sekolah untuk putra-putrinya. Mulai dari seragam tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, hingga seragam pramuka. Dalam sehari, pemilik toko bisa menjual hingga 150 setel seragam sekolah. Angka ini meningkat 85% jika dibanding tahun sebelumnya saat siswa belajar secara online di rumah. Seragam sekolah sudah mulai meningkat, itu awal Juli, jadi tanggal 1 Juli sudah mulai meningkat secara signifikan. Dan yang paling banyak dicari sampai dengan saat ini adalah untuk siswa SD, baik itu seragam OSIS maupun seragam sekolah. Walaupun untuk SMP dan SMA juga mengalami peningkatan, tapi tidak secara paling banyak itu didominasi oleh anak-anak SD. Seragam sekolah dijual dengan harga bervariasi, mulai Rp150.000 hingga Rp190.000, tergantung dari ukuran dan bahan. Selain seragam, warga juga mencari ikat pinggang, sepatu, topi, dan alat tulis untuk keperluan sekolah. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, Saudara, Abu Kafi bertemu dengan teman tuli 13 tahun lalu. Lantas muncul kerisauan pada dirinya bagaimana nasib
para teman-teman tuli ini nantinya di dunia maupun di akhirat. Termotivasi untuk menularkan ilmu dan mengajarkan agama kepada mereka, ia menyelami bahasa isyarat sebagai sarana jembatan ilmu kepada teman-teman tuli. Ya, niat tulusnya diberikan jalan untuk mendirikan pondok pesantren teman tuli di Kabupaten Sleman, dan kini santrinya telah berjumlah 116 orang. Inilah berani berubah dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha, lantunan Al-Quran lewat isyarat. Awalnya saya bertemu dengan tunarungu 13 tahun yang lalu. Saya melihat bagaimana tunarungu ternyata agamanya sangat dasar sekali. Bahkan bisa dibilang nggak kenal agama mereka ini. Karena setelah saya lihat ternyata mereka belum pernah belajar agama dari ustadz yang bisa isyarat, yang menyampaikan agama dengan isyarat kepada mereka. Sehingga mereka tidak mengenal agama, tidak mengenal Allah. Mulai saat itu saya merasa termotivasi, rasa risau melihat mereka bagaimana masa depan mereka di dunia dan di akhiratnya, terutama masalah agamanya. Maka semenjak saat itu saya berniat azam kepada diri saya dan keluarga saya untuk dibawa semuanya mengabdikan hidup kita ini untuk mereka, untuk tunarungu. Jujur saja dari awal saya ketemu dengan tunarungu, saya belum bisa bahasa isyarat ataupun belum tahu apa itu tunarungu, bagaimana kekhususan tunarungu, saya belum tahu. Semenjak saat itu saya jadi ada motivasi untuk belajar bisa bahasa mereka sampai ingin seperti mereka, gitu, menjiwai mereka. Di Indonesia, negara mayoritas Islam, tetapi tunarungunya ternyata belum mengenal hijayah Arab waktu itu. Maka saya menjadi terinspirasi. Kenapa Al-Quran yang untuk orang Indonesia saja, yang bukan bahasanya, bisa kita pelajari? Kenapa tidak tunarungu pun bisa mempelajari bahasa yang bukan bahasanya? Ternyata memang alhamdulillah potensi tunarungu memang luar biasa. Setelah saya mulai mengajarkan Al-Quran kepada mereka, luar biasa. Sekarang mereka berani berubah, bisa bahkan ada yang bisa sampai hafal 9 juz untuk saat ini. Jadi bahasa adalah jembatan ilmu. Ketika tidak ada bahasa, mustahil dia mendapatkan ilmu, apapun bahasanya. Nama saya Nadifah, isyaratnya Nadif, dari Semarang. Karena saya mau hafal Quran 30 juz untuk bantu orang tua nanti di akhirat. Saya senang di sini ada banyak teman tuli. Saya nama Al-Labib. Saya dari Jakarta. Saya mau pondok Darul Asam hafal 30 juz Al-Quran. Saya bahagia, tidak sulit. Saya bahagia kenal-kenal teman-teman tuli. Saya mau jadi ustadz untuk mengajar anak-anak. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau bicara tentang mimpi atau impian saya, seperti awal saya pertama ketemu dengan tunarungu, pisah dengan keagama mereka. Alangkah indahnya saya bilang, kalau ada di kemudian hari ada pondok yang seperti yang bisa membimbing mereka, yang sebenarnya belum ada. Tidak perlu merasa malu meskipun kita mempunyai kekurangan. Kekurangan bukan satu penghalang untuk mendapatkan kesuksesan. Tetap semangat, jangan takut, dan berani berubah.
Saudara, kita ke informasi olahraga. Kita ke ajang Piala AFF U19. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal meskipun mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1. Ya, kepastian itu didapat setelah pada laga lain Thailand dan Vietnam bermain imbang 1-1. Tim nasional Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF U19 meski menang besar melawan Myanmar dengan skor 5-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Minggu malam. Bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya, Garuda Nusantara justru dikejutkan oleh gol cepat Myanmar pada menit ke-6 yang dicetak Lam Min Hue. Tak ingin malu di kandang sendiri, tim besutan Sintayong meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, pada menit ke-16, tim Merah Putih mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol sundulan Muhammad Ferrari yang menerima umpan tendangan bebas Arhan Fikri. Timnas Indonesia berbalik unggul pada menit ke-24. Tendangan keras Arhan Fikri dari luar kotak penalti tak mampu ditahan kiper Myanmar dan mengubah skor menjadi 2-1. Tuan rumah bermain apik dan kembali memperlebar jarak setelah Muhammad Ferrari kembali mencetak gol pada menit ke-30 lewat sundulannya. Dua menit berselang, aksi individu Rabbani Tasnim tak mampu ditahan barisan pertahanan Myanmar yang kembali harus memungut bola dari gawangnya. Pada babak kedua, Myanmar melancarkan serangan demi memperkecil kekalahan. Namun sepakan Lam Min Hue pada menit ke-66 masih dapat diamankan kiper Cahya Supriyadi. Pada menit ke-72, Garuda Nusantara unggul semakin jauh. Tendangan Ronaldo Kuateh tak dapat dihalau kiper Myanmar, Hein Tetsu. Skor 5-1 bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Meski menang telak dan jadi tim terproduktif, Timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal setelah pada laga lain, Thailand dan Vietnam bermain imbang 1-1. Ya saudara, kita ke mancanegara. Sri Lanka mengalami rangkaian krisis terburuknya. Negara ini dinyatakan keos, warga menggeruduk istana hingga kediaman presiden mereka yang dianggap gagal mengatasi krisis. Perdana Menteri juga ikut didesak segera mundur. Lebih dari 10.000 warga Sri Lanka menyerbu masuk ke kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa. Petugas keamanan yang dikerahkan tak bisa menghalau massa yang jumlahnya jauh lebih banyak. Satu persatu ruangan diduduki, termasuk ruang rapat yang biasa digunakan presiden. Tak sampai di situ, warga pun menceburkan diri ke kolam renang di kediaman presiden mereka. Kantor presiden juga tak luput digeruduk massa. Tekanan mundur terus disuarakan warga Sri Lanka terhadap para pemimpin negara mereka. Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, sudah menyetujui desakan pengunduran dirinya. Begitu juga Presiden Gotabaya Rajapaksa. Berbulan-bulan, ekonomi Sri Lanka kian anjlok. Rakyat kesulitan mendapatkan makanan, BBM, dan kebutuhan pokok lain. Krisis ekonomi dan politik terjadi akibat banyak faktor. Salah satunya, kronisme di kepemimpinan mereka. Presiden, Perdana Menteri, dan salah satu anggota kabinet adalah kakak beradik. Insiden listrik padam di terowongan Mina mewarnai rangkaian ibadah haji 2022. Akibatnya sejumlah lampu penerangan mati di terowongan atas menuju Jamarot 3 atau lantai 3. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda, hanya di Liputan 6 Pagi. Buat wujudin mimpi, harus berani sikat habis tantangan, termasuk ketombe lengket yang susah hilang. Lawan pakai Clear Complete Soft Care baru, Free Zero A Detectant Scalp Vitamin. Sikat habis ketombe lengket, melindungi dari minyak 48 jam. Clear Complete Soft Care baru, kopi pedas doer kue dan geledek goreng. Biangnya cabai rawit dan cabai merah yang pedes parah. Bikin ha.
Cus, sikat Poppy pedes doer kuah dan geledek goreng. Pedesnya nagih, seru, lanjut lagi. Blind Lovely, hai. Hai, minggu depan reunian kampus. Tidak, dress code-nya putih. Terus? Muka kusamku jadi makin kelihatan kalau pakai warna putih. Pakai Blind Lovely, bikin mukamu glowing bahkan saat pakai warna putih. Multivitamin dan glow serumnya meresap untuk wajah glowing, Vita Glow. Glowing banget. Wajah glowing karena Blind Lovely. Pakai putih, siapa takut? Blind Lovely. Sering mencuci bisa merusak baju favoritku. Lindungi dengan Molto baru. Teknologi revolusioner Ultra Care-nya melindungi serat pakaian. Jadi bajuku bisa tampak selalu baru dan harum. Molto baru, perlindungan tahan lama untuk pakaian. Buat wujudin mimpi, harus berani sikat habis tantangan. Termasuk ketombe lengket yang susah hilang. Lawan pakai Clear Complete Soft Care baru. Free Zero AD Tactile Scalp Vitamin. Sikat habis ketombe lengket, melindungi dari minyak 48 jam. Clear Complete Soft Care baru. Karnaval datang lagi. Spesial Jalan HUT ke-32 SCTV. Siap ramaikan akhir pekan kamu dengan deretan musisi kenamaan. Saksikan Karnaval SCTV 32 Sabtu dan Minggu 16 dan 17 Juli live dari lapangan Gedung Halang, Bogor. Blind Lovely, hai. Hai, minggu depan reunian kampus. Tidak, dress code-nya putih. Terus? Muka kusamku jadi makin kelihatan kalau pakai warna putih. Pakai Blind Lovely, bikin mukamu glowing bahkan saat pakai warna putih. Multivitamin dan glow serumnya meresap untuk wajah glowing, Vita Glow. Glowing banget. Wajah glowing karena Blind Lovely. Pakai putih, siapa takut? Blind Lovely. Sering mencuci bisa merusak baju favoritku. Lindungi dengan Molto baru. Teknologi revolusioner Ultra Care-nya melindungi serat pakaian. Jadi bajuku bisa tampak selalu baru dan harum. Molto baru, perlindungan tahan lama untuk pakaian. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Buat wujudin mimpi, harus berani sikat habis tantangan. Termasuk ketombe lengket yang susah hilang. Lawan pakai Clear Complete Soft Care baru. Free Zero AD Tactile Scalp Vitamin. Sikat habis ketombe lengket, melindungi dari minyak 48 jam. Clear Complete Soft Care baru. Poppy pedes doer kuah dan geledek goreng. Biangnya cabai rawit dan cabai merah yang pedes parah. Bikin ha. Cus, sikat Poppy pedes doer kuah dan geledek goreng. Pedesnya nagih, seru, lanjut lagi. Aku ingin menang dan gerah tidak akan menghalangiku. Bebaskan kulit dari gerah dengan Vaseline Hijab Rai. Cooling serum dengan hyaluron dan niacinamide. Kulit lebih cerah dan wangi hingga 12 jam. Kini tersedia Vaseline Night Serum. Kulit cerah terasa kenyal. Hari boleh selesai, lawan bakterinya belum. Sunlight Extra Higienis baru dengan Habatus Sauda tak hanya bersihkan lemak, juga bunuh bakteri 100 kali lebih efektif. Selalu bisa lebih. Sunlight Extra Higienis baru. Kuman gak hanya serang tangan, serang rambut, dan seluruh badan. Pakai Lifebuoy 3-in-1. Rambut kuat, lembut di tangan, lawan kuman menyeluruh. Satu produk 3 manfaat. Lifebuoy 3-in-1. Inilah rasa Italia yang sebenarnya. Krim coklat melimpah lebih banyak dari wafernya. Krimnya lumer bisa digeser semuanya suka. Delicioso. Chocolate Italian Style Wafers. Ini, itu. Shampoo yang lawan gatal ketombe, apa shampoo yang lawan rambut kaku? Aku mau dua-duanya. Paket komplit baru. Shampoo Pantene anti ketombe dengan provitamin. Lawan gatal ketombe dan rambut kaku. Komplit. Tahukah Anda, memasuki usia 30 tahun, akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Minum Anlin Gold 5X dari sekarang. Yang tinggi kalsium, tinggi protein, serta mengandung kolagen.
Mulai jaga tulang, sendi, dan ototmu dengan Anlin. Susu dewasa nomor 1 di Indonesia. Kebayanya bagus. Tapi mukaku kucel. Baru Ons Foam pertama dengan serum. Kekuatan 10 kali glow serum tak cuma membersihkan, tapi juga menutrisi. Untuk wajah extra glowing. Anak ayah bikin pangling. Ons baru. Buat wujudin mimpi, harus berani sikat habis tantangan. Termasuk ketombe lengket yang susah hilang. Lawan pakai Clear Complete Soft Care baru. Free Zero AD Tactile Scalp Vitamin. Sikat habis ketombe lengket, melindungi dari minyak 48 jam. Clear Complete Soft Care baru. Sering mencuci bisa merusak baju favoritku. Lindungi dengan Molto baru. Teknologi revolusioner Ultra Care-nya melindungi serat pakaian. Jadi bajuku bisa tampak selalu baru dan harum. Molto baru, perlindungan tahan lama untuk pakaian. Mengeluarkan kemampuan terbaik itu harus bisa buat KO musuh di dalam diri sendiri. Dan untuk buat KO komedo karena polusi dan minyak, baru GAF Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi lawan KO komedo, angkat komedo lawan minyak berlebih. Bersihkan kotoran dan polusi sampai KO dalam 7 hari. Wajah juga cerah dan lembab. GAF Triple Action Oil and Komedo Defense, lawan komedo sampai KO. Tahukah Anda, memasuki usia 30 tahun akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Minum Anlin Gold 5X dari sekarang. Yang tinggi kalsium, tinggi protein, serta mengandung kolagen. Mulai jaga tulang, sendi, dan ototmu dengan Anlin. Susu dewasa nomor 1 di Indonesia. Kuman gak hanya serang tangan, serang rambut, dan seluruh badan. Pakai Lifebuoy 3-in-1. Rambut kuat, lembut di tangan, lawan kuman menyeluruh. Satu produk 3 manfaat. Lifebuoy 3-in-1. Inilah rasa Italia yang sebenarnya. Krim coklat melimpah lebih banyak dari wafernya. Krimnya lumer bisa digeser semuanya suka. Delicioso. Chocolate Italian Style Wafers. Mengeluarkan kemampuan terbaik itu harus bisa buat KO musuh di dalam diri sendiri. Dan untuk buat KO komedo karena polusi dan minyak, baru GAF Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi lawan KO komedo, angkat komedo lawan minyak berlebih. Bersihkan kotoran dan polusi sampai KO dalam 7 hari. Wajah juga cerah dan lembab. GAF Triple Action Oil and Komedo Defense, lawan komedo sampai KO. Jangan takut, langganan Netflix bisa pakai pulsa Telkomsel, termasuk langganan dan kuota nonton. Aktifkan di My Telkomsel. Kebayanya bagus. Tapi mukaku kucel. Baru Ons Foam pertama dengan serum. Kekuatan 10 kali glow serum tak cuma membersihkan, tapi juga menutrisi. Untuk wajah extra glowing. Anak ayah bikin pangling. Ons baru. Rin, minta gula dong. Boleh. Bersih dan wangi banget ya. Super Pel baru. Dengan keharuman ekstrak alami buah apel, kilau higienis maksimal, wanginya tahan lama. Kini tersedia juga Super Pel antibakteri. Blind Lovely. Hai. Hai. Minggu depan reunian kampus. Tidak. Dress code-nya putih. Terus? Muka kusamku jadi makin kelihatan kalau pakai warna putih. Pakai Blind Lovely, bikin mukamu glowing bahkan saat pakai warna putih. Multivitamin dan glow serumnya meresap untuk wajah glowing Vita Glow. Glowing banget. Wajah glowing karena Blind Lovely. Pakai putih, siapa takut? Blind Lovely. Kopi pedas doer kuah dan geledek goreng. Biangnya cabai rawit dan cabai merah yang pedes parah. Bikin ha. Cus, sikat kopi pedas doer kuah dan geledek goreng. Pedesnya nagih, seru, lanjut lagi. Aku ingin menang dan gerah tidak akan menghalangiku. Bebaskan kulit dari gerah dengan Vaseline Hijab Rai. Cooling serum dengan hyaluron dan niacinamide. Kulit lebih cerah dan wangi hingga 12 jam. Kini tersedia Vaseline Night Serum. Kulit cerah terasa kenyal.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi, Saudara. Seekor kerbau yang hendak disembelih saat Hari Raya Kurban mengamuk dan menyerang warga di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Polisi terpaksa melumpuhkan kerbau dengan senjata api karena berlari ke arah perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta. Kerbau ini tiba-tiba mengamuk saat hendak dijadikan hewan kurban di Musola Baitur Rahman, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Tanpa bisa dicegah, kerbau terus berlari hingga masuk ke perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta. Polisi yang mendapat laporan langsung melumpuhkan kerbau dengan menggunakan timah panas karena dikhawatirkan mengganggu penerbangan. Posisi hewan kurban tersebut sudah mencapai jalur perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta sehingga berpotensi membahayakan penerbangan apabila sampai tembus ke dalam kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Untuk itu dibantu oleh personil Polres, kemudian dibantu oleh AFSEK dan pemadam kebakaran, juga BPBD. Hewan kerbau tersebut berhasil dilumpuhkan dengan dilakukan tembakan ke kepala. Setelah ditembak, kerbau segera disembelih sebelum diserahkan kembali ke panitia kurban. Sedangkan di Kudus, Jawa Tengah, polisi terpaksa menembak seekor kerbau yang hendak disembelih. Sebelumnya, kerbau mengamuk di area Masjid Darul Mutakin, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, hingga menyerang warga dan polisi. Orang pulang dari masjid Susari, ada yang kena juga, sampai petugasnya di sana ya mau nembak, sudah ditembak, langsung Malik Truduk yang nembak. Polisi tadi? Iya, Pak Kubo. Terus akhirnya lepas lagi. Akhirnya dipotong di mana? Iya, di lokasi sana. Sebelum mati, kerbau langsung disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga yang berhak. Taufik Saleh dan Arif Nur melaporkan dari Tangerang, Banten dan Kudus, Jawa Tengah.